Salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Dan gak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat, begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat. Ya. Tapi gak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat, subuh khusus disebut dengan Quran. Saya ulang ya. Semua salat yang fardu yang lain, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut dengan salat. Aqimis salata. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, namanya salat. Tapi ketika menyebutkan subuh, fajar, itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Masya Allah. Artinya bukan hanya gerakannya, bukan cuma salatnya, setiap bacaannya itu dipersaksikan oleh malaikat. Setiap bacaannya. Ya. Di apapun yang Anda baca, termasuk doa kita pun dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah sering saya sampaikan dalam salat ada 4 keadaan yang saat berdoa itu tidak akan ditolak doa kita kalau benar cara berdoanya. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ini yang utama, belum tambahannya. Bukankah saat kita mulai takbir kita sudah berdoa? Iftitah itu ada 12 doa yang bisa kita bacakan. Al-Fatihah sudah berdoa, rukuk berdoa sampai selesainya. Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 137. Ada, bisa kita lihat di atas. Muslim nomor hadis 632. Saya bacakan hadisnya ya. Kita langsung, Anda boleh lihat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Wa tajtami'u, dan akan senantiasa berkumpul. Jadi ada ijtama'a, ada tajtami'u, itu berbeda. Kalau Nabi mengatakan ijtama'a, wajtama'at malaikatul laili misal, dan telah berkumpul, itu artinya cuma terjadi di masa Nabi saja. Sekarang nggak kumpul lagi. Ya. Kumpul di masa Nabi, begitu sekarang nggak mau kumpul lagi. Bosanlah umat Muhammad banyak maksiatnya, sekarang nggak mau kumpul lah, kata malaikat misal. Ya. Itu kalau ijtama'a. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaikah. Ada malakun, ada malaikah. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia tapi seorang malaikat yang mulia. Satu disebut malak. Kalau banyak disebut malaikah. Nabi wa tajtami'u malaikah. Malaikatnya banyak, bukan cuma satu. Datang banyak. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini, ini nyata ya, ta'lim pun, Anda ikut ta'lim sekarang, ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya, ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhanya, satu di antara 2, mengaminkan doa. Allah tiap waktu di subuh hari ya menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang diampuni dosanya. Ya. Saya sudah sejam bicara ini. Ada yang tidak punya dosa di antara kita sekarang? Tidak ada. Ya. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh Anda saking banyaknya nggak mau ngangkat. Ya. Minimal pikiran kita sudah salah ya, sudah dipikirkan dari pikiran kita. Ustaz tadi kok PC-nya begitu ya? Kok jubahnya? Itu baru pikiran tuh. Ya. Belum yang lainnya. Ya. Di bertakwalah tiap hari diturunkan subuh. Ya. Ini bagian yang pertama. Kedua, saya percepat. Kedua, salat subuh itu, salat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim nomor hadis 656. Ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal salat semalam penuh, semalam suntuk. Ya.
Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya, siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, ya, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Setengah malam, ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti salat 6 jam berturut-turut. Tapi salat isyanya berjamaah, bukan sendirian. Maka Anda rugi. Kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan taubat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bekal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, Masya Allah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, ketinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang salat semalam suntuk, salat terus gitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah. Sayang. Nah, kelihatannya nggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Ya. Kalau dunia itu ilmu. Jangan ditukar ya, jangan ditukar. Misal, ini apa? Spidol. Ya, ini spidol, ini gelas, ini teh. Nah, kenapa bisa kita simpulkan ilmu? Ilmu. Sesuatu yang nampak dalam pandangan seketika dibuktikan itu ilmu namanya. Sesuatu yang belum tampak tapi diyakini itu iman namanya. Iman. Iman nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau ada dunia cuma panjar saja. Ya. Cuma panjar saja. Ya. Maka, maaf, nanti bisa kelihatan besok siapa yang menyesal, siapa yang tertunduk menangis. Ya. Ayo perbanyak, kalau sudah paham banyak kesalahannya, tutupi dengan amal soleh. Perbanyak. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan, ya, satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga. Ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka. Ya. Jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya ya. Cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin. Ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh. Ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin. Ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah, salat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya, cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan, oh kalau begitu saya sholat subuh aja sama sholat asar kan, kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan? Pagi kan, mulai dari subuh cahayanya terpancar kan, ya mulai dia naik sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan. Dulu orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta, bertawakal pada Tuhannya, benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari. Ya, subuh sudah minta kepada benda, mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam, minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat, tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim. Sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya, bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah, meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Karena itu kenapa disebut sholat subuh? Ini yang belum saya jelaskan. Satu fajar, kedua apa? Subuh. Kenapa disebut dengan subuh? Subuh itu dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Pertama, rencana yang sudah disiapkan, ya, rencana yang matang yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu kalau sudah punya rencana disebut dengan asbah. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Punya rencana apa? Ya, gambaran apa? Ya. Salatnya disebut dengan salat subuh, seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf, bedanya Muslim dengan non-Muslim itu saat dia bangun dari tidurnya, menghadap Allah, bertawakal, minta petunjuk, dia pun sudah siap dengan rencana aktivitas yang akan dijalani di hari itu.
Di setiap muslim itu, maafkan, setiap muslim kalau sudah bangun dari tidurnya, sholat subuh, bukan sekedar sholat. Seakan-akan sudah siap rencana, sudah punya planning. Jam 7 saya ada di mana? Jam 8 saya kerjakan apa? Jam 12 saya berada di tempat apa? Terus punya rencana dalam seharinya. Ya. Itu tidak tepat kalau ada orang Islam beraktivitas nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Pak, nanti jam 10 ada di mana ya? Oh, saya kurang tahu ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Repot itu. 10 mau mikir, susah. Maka subuh. Pertama. Jadi Anda fajar menghadap Allah, rencana sudah siap, seakan-akan begini urutannya. Anda siapkan rencana, ini pekerjaan saya. Sebelum Anda kerjakan, bawa kepada Allah. Ya, dalam sholat, mohonkan, diberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan. Minta, orang Majusi minta kepada benda, pada matahari, Anda minta kepada pencipta matahari. Ya. Orang minta kepada benda, ya bisa. Sekarang tidak pada matahari, ada pada patung, pada hewan, pada macam-macam. Kita minta pada pencipta seluruhnya, minta kemudahan. Makanya sunnahnya dari Nabi, para sahabat dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, selesai sholat subuh, itu tidak langsung berangkat. Yang zikir dulu, ada yang nunggu bahkan sampai syuruk, macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang kedua, subuh artinya gerakan pertama yang dilakukan. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir lah, awal. Subuh. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika matahari mulai bernafas. Nafas itu maksudnya redup, ini bahasa kiasan. Ya. Redup mulai tarik. Di matahari seakan-akan istirahat, malam lalu mulai menarik, bernafas, mengeluarkan sinarnya, subuh. Ya. Ada pesan di sini, maaf, ada pesan. Orang-orang Islam itu bedanya dengan non-muslim. Begitu bangun dari tidurnya, rencana siap, dan jadilah orang yang pionir mengerjakan kebaikan. Pertama kali. Jangan keduluan. Ya. Ada taklim, cepat datang di awal. Ya. Ada peluang, cepat kejar. Pekerjaan yang baik, cepat kejar. Lakukan, datang di awal. Orang-orang yang selalu datang lebih dini, itu cepat mendapat kebaikan dengan yang terlambat. Ya. Ini pesannya. Awas, hati-hati, sholat subuhnya rajin, tapi kalau lihat peluang selalu terlambat. Itu bukan aplikatif subuh itu. Ya. Subuhnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya terlambat. Ya. Ya. Dapat proyek yang bagus terlambat. Ya. Pekerjaan selalu tertunda. Nah, itu bukan subuh namanya. Jadi kita sudah punya rencana, siapkan, minta kemudahan pada Allah, dan datang lebih awal. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah, tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya, bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatas subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah, ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rezeki datang. Itu fi zimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang sholat subuh, tapi kok nggak dapat juga jaminannya? Ya, susah tetap susah, rezeki terhambat. Apa yang salah? Nanti kita pelajari cara sholatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang, tapi cara sholatnya salah, kan nggak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan. Kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu. Akan dituntut. Ya, misal, saya berikan Anda mobil. Ya, Anda terima. Saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja. Bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas, gunakan. Mau taklim, mau sholat, mau ke kantor, pakai. Ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai. Bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa. Padahal Anda minta sebelumnya. Ya, perhatikan. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Ya, maka jangan sesekali nanti kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman, dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih. Lalu Anda tidak ambil itu. Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rezeki mengalir. Sekarang saya berikan lewat sholat subuh. Kenapa nggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya. Ya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in. Perhatikan. Kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik. Kita tidak akan bisa lari dan mengelak. Ditemukan dimanapun. Silahkan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah nanti, thumma yakubbuhu ala wajhihi finnari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak nanti, diabaikan itu maaf ya, maaf, bahasa hadisnya itu yakubbuhu ala wajhi. Yakubbu ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini, ditarik ke neraka jahanam. Yang paling standar itu An-Nisa 56, yang paling standar siksaan di neraka, cara ngambilnya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami,
Yang ingkar, menolak, mempermainkan, meninggalkan, itu cara masuk nerakanya nusli. Nusli itu diambil ubun-ubunnya begini, dicelupkan. Ya. Pernah bikin tes celup? Nah, seperti itulah. Ya. Kullama nadijat juluduhum, dicelupkan begini, hancur semuanya kulitnya. Hancur semua. Badalnahum juludan ghairaha, ditarik lagi begini, sembuh lagi. Ya. Ada malaikat yang tugasnya celupin, angkat, gitu. Ya. Dicelup, hancur, diangkat, sembuh. Itu informasi saja dari sekarang, ya, informasi saja. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi tolong ini sekedar informasi yang paling ringan. Masuk satu detik begini, itu sakitnya sampai 48 hari. Kalau masih nggak percaya juga silakan aja coba sendiri. Ya. Jadi saya sudah sampaikan keutamaan sholat subuh ini. Ya. Maka mulai besok ayo kita siapkan supaya bangunnya lebih awal. Ya. Kemudian sempurnakan. Nah, sehingga jaminannya di Al-Bukhari nomor hadis 657, Muslim nomor hadis 651. Perhatikan kata Nabi, kalaulah setiap manusia itu tahu keutamaan sholat subuh, kalaulah tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, begitu redaksinya, tentulah mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dengan merangkak. Ya. Merangkak itu maksudnya bukan datang merangkak ini, bukan. Maksudnya banyak yang datang, saking banyaknya sulit bergerak. Ya, sampai setahap, merangkak kan nggak langsung ya. Merangkak itu setahap. Kalaulah tahu keutamaan ini, itu orang akan semua berlomba-lomba untuk subuh, sampai bergerak itu susah. Seperti merangkak. Anda sudah disampaikan keutamaannya, tapi Anda nggak mau ambil juga. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa mesti dibantu itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Kalau yang lain nggak datang subuh belum belajar, belum ada dalilnya. Kalian sudah belajar, sudah tahu keutamaannya, kenapa belum dipraktekkan juga? Mau jawab apa itu?